sejahtera untuk kita sekalian, sahabat edukasi yang berbahagia. Dari kali ini, topiknya aku dan sesamaku. Dengan tujuan pembelajaran, memahami dasar Alkitab untuk berinteraksi dengan sesama, mengidentifikasi kesalahan yang dilakukan dalam menjalin interaksi dengan sesama, dan yang ketiga, menguatkan tekad untuk menjalin interaksi dengan sesama seturut dengan pedoman Alkitab. Dengan bahan Alkitab Lukas 6 ayat 27 hingga 36. Sahabat edukasi yang berbahagia, topik ini penting, terutama karena saat ini dengan kemajuan teknologi di era terbuka ini bagi remaja untuk mengenal dan bergaul dengan mereka yang berasal dari berbagai kalangan. Secara khusus, fasilitas internet membuat menjamurnya media sosial sehingga remaja bisa berinteraksi secara virtual dengan siapa saja dari berbagai belahan dunia. Sesungguhnya, dunia maya memungkinkan para remaja menjalin relasi dalam bentuk yang baru dengan siapa saja dan di mana saja. Tentu ini membutuhkan hikmat dan kewaspadaan, karena pertemanan virtual ini bisa mengarah kepada hal yang berdampak negatif. Memang, perkembangan dan penggunaan media sosial ini tidak dapat dicap secara umum bahwa semuanya berdampak negatif. Pada kenyataannya, ada banyak hal positif yang juga bisa diperoleh melalui media sosial. Untuk itulah peserta didik diharapkan untuk memiliki pedoman dalam memilih teman yang tepat dan bagaimana bisa menjalin pertemanan yang benar-benar sesuai dengan yang Tuhan Yesus ajarkan. Secara khusus, peserta didik haruslah menjadi pribadi yang tidak secara buta terseret dalam arus budaya populer, namun mampu menjadi pribadi yang memiliki kematangan spiritual di dalam memanfaatkan media sosial tersebut. Selain itu, peserta didik juga diharapkan dapat memiliki rasa percaya diri di dalam pergaulan. Rasa percaya diri membuat dia mampu untuk menghargai bukan hanya dirinya, namun juga setiap orang yang ada di sekitarnya. Bentuk penghargaan yang terbaik yang bisa diberikan kepada sesama adalah melalui tindakan kasih. Kasih yang sejati yang kita peroleh melalui Tuhan inilah yang kemudian bisa kita berikan kepada sesama kita. Pada usia-usia inilah peserta didik umumnya semakin akrab dengan teman sebaya. Apalagi ketika hubungan dengan orang tua tidaklah hangat atau akrab, bahkan mungkin diliputi ketegangan, tidak saling percaya antara orang tua dan anak, dan sebagainya. Itu sebabnya pada pembahasan materi yang ditekankan adalah dasar kita dalam membangun interaksi dengan orang lain. Siapapun dia, walaupun berbeda usia, jenis kelamin, dan latar belakang lainnya, karena prinsip kasih tetap berlaku. Seberapa populer atau tenar terkenal kita untuk remaja itu memang membanggakan, tetapi hendaklah populer untuk kebaikan yang dilakukan. Bukan karena melakukan hal-hal yang ternyata melukai hati Tuhan, tetapi bagaimana kebaikan itu diwujudkan. Sahabat edukasi yang berbahagia, pesan firman Tuhan hari ini menegaskan dalam Lukas 6 ayat 27 hingga 36. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarlah juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu.
Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jika kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sang banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Sahabat edukasi yang berbahagia, dari pesan firman Tuhan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa orang Kristen itu tidak memiliki musuh, melainkan berbuat baik atau kasih yang tanpa syarat, berupa meminta berkat dan mendoakan kepada mereka yang telah berbuat jahat. Menjadi orang Kristen harus ada pembeda dengan dunia ini. Nilai pembeda seperti nilai murah hati. Pembeda yang dimaksudkan di sini adalah antara keinginan roh dan keinginan daging harus bisa kita bedakan, karena keduanya selalu bertolak belakang. Maka jika hal itu dilakukan upahmu di sorga sebagai anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab orang Kristen berbuat baik bukan karena orang lain berbuat baik kepada kita, melainkan kita berbuat baik karena mereka telah berbuat jahat kepada kita. Itulah pembedanya. Kalau kita berbuat baik karena orang berbuat baik kepada kita, apa bedanya dengan orang jahat? Orang jahat pun bisa melakukannya, ataupun musuh pun bisa melakukan itu. Itulah pembeda. Demikian penjelasan singkat. Sekian dan terima kasih.